Waqad wada'a ulama'ul Islam 'asharatil kutub lidilalati ala tahrif at-Taurat wal Injil. Para ulama Islam mereka telah membukukan puluhan jilid yang menjelaskan bahwa kitab Taurat dan Injil itu sudah diselewengkan. Di antaranya adalah kitab Izharul Haq karya tulisan Rahmatullah alaihi. Dalam kitab tersebut dipaparkan 100 bukti bahkan lebih bahwa Taurat dan Injil itu sudah direkayasa, bahkan sudah diselewengkan. Secara lafal dan maknanya tidak seperti lafal itu yang diwahyukan oleh Allah kepada nabi-nabi, bahkan maknanya juga tidak seperti memiliki makna sebagaimana makna tersebut dikehendaki oleh Allah kepada nabi-nabi yang telah diberi wahyu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa bi ibaratin ukhra didapatkan 100 bukti atas penyelewengan Taurat dan Injil. Tidak berbeda penyelewengan itu lafzan wa makna, lafalnya berbeda, artinya juga berbeda. Asyara ila hadzal kitab sahib tafsir al-manar عند تفسير الآية 46 من سورة النساء. Begitu juga disebutkan di dalam kitab Tafsir Al-Manar ketika menjelaskan surat An-Nisa ayat 46. Allah berfirman, minal ladzina hadu yuharrifunal kalima amma mawadhihi wa yaquluna sami'na wa atayna wasma' ghayra musma'in wa ra'ina layyan bi alsinatihim wa ta'nan bihi. Artinya ada di antara orang-orang Yahudi yang mereka merubah perkataan dari tempat-tempatnya. Allati wallaha Allahu fiha bitabdilihi bighairihi aw bita'wilihi ala ma yashtahun. Jadi mereka merubah firman Allah dengan yang lain sesuai dengan keinginan mereka atau sesuai dengan hasrat mereka. Mereka berkata, kami mendengar tetapi kami tidak mau menurutinya atas perintahmu. Nah, ini kebiasaan mereka. Mereka mengucapkan, kami mendengar tetapi kami tidak mau menurutinya. Wa yaquluna sami'na wa asayna. Dan mereka mengatakan pula, dengarlah. Sedangkan kamu sebenarnya tidak mendengar apa-apa. Kemudian mereka mengejek kepada putusan Allah dengan ucapan wasma' ghayra musma'in. Artinya mereka berkata, tetapi kami tidak mau menurutinya perintahmu, dan mereka mengatakan pula, dengarlah, sedangkan kamu sebenarnya tidak mendengar apa-apa. Atau memiliki arti ketika mereka diperintahkan untuk mendengar, mereka mengucapkan tidak mendengar. Jadi memiliki makna yang pertama, dengarlah sedangkan kamu sebenarnya tidak mendengar. Atau memiliki makna ketika dia mengucapkan dengarlah, lalu dia mengucapkan aku tidak mendengar. Ini merupakan suatu ejekan yang dilakukan
oleh sebagian dari orang-orang Yahudi. Dan mereka mengatakan ra'ina. Ra'ina ini adalah ejekan juga. Arti ar-ru'una adalah orang yang tidak waras. Menuduh utusan Allah sebagai orang yang tidak sehat. Yuriduna bi'as-sabba was-sukhriyata. Jadi mereka mengucapkan ra'ina, ingin mencela, ingin menghina kepada utusan Allah. Layyan bi'al-sinatihim wa ta'nan fid-din, dengan memutar-mutar lidahnya. Artinya mereka itu sengaja menyelewengkan isi Alkitab, menggantikan yang hak dengan kebatilan, menggantikan undurna dengan rahina, lantas menggantikan dengan ucapan ghaira musma'in. Ketika mereka diseru, mereka dipanggil, mereka mengucapkan tidak mendengar. Jadi ini bahasa mereka ketika mengejek kepada para utusan Allah Subhanahu wa taala, khasatan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ta'nan bid-din, dan mereka mencela agama, mencela Islam. Islam itu dianggap oleh dia sebagai karya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak bersinergi dengan yang lain. Walau annahum qalu sami'na wa ata'na wasma' wanzurna lakana khairan lahum wa aqwam. Sekiranya mereka mengatakan kami mendengar dan patuh, jadi tidak mengucapkan sami'na wa ata'na, dan tidak mengucapkan ghaira musma'in ketika mereka diseru, cukup mereka mengucapkan wasma'. Tidak mengucapkan ra'ina, akan tetapi mengucapkan undur ilaina ataraqibna. Tentulah itu lebih baik bagi mereka. Ini sebagai suatu pertanda mereka itu akan beriman. Tapi sikap mereka itu sebaliknya. Mereka mengejek dengan ucapan wasma' ghaira musma'in, lalu mereka mengucapkan ra'ina, dan mereka juga mengucapkan sami'na wa ata'na. Ini sebagai suatu pertanda kekufuran mereka. Allah berfirman, lakana khairan lahum wa aqwam. Artinya lakana khairan lahum wa aqwam, akan tetapi tentulah itu lebih baik bagi mereka dan lebih tepat apabila mereka tidak mengejek kepada Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walakin la'anahumullahu bikufrihim fala yu'minuna illa qalila. Akan tetapi Allah mengutuk mereka. Maksudnya Allah mengutuk mereka adalah menjauhkan mereka dari rahmat Allah, dari rahmatnya, karena kekafiran mereka. Jadi ada suatu sebab yang mendahului mereka ini dijauhkan dari rahmat Allah karena kekafiran mereka. Padahal dalam waktu yang sama mereka bisa menjadi orang-orang yang beriman. Dalam waktu yang sama mereka bisa tidak mengucapkan sami'na wa ata'na. Dalam waktu yang sama mereka bisa mengucapkan wasma' saja tanpa disertai dengan ghaira musma'in. Dalam waktu yang sama mereka bisa mengucapkan undurna, tidak mengucapkan ra'ina. Kan tetapi mereka sengaja untuk
menolak, mengejek. Oleh karena itu mereka dikutuk oleh Allah dan dijauhkan dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Mereka tidak beriman kecuali sedikit. Maka orang-orang Yahudi yang beriman di masa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu bilangan mereka tidak banyak. Seperti Ibnu Salam dan teman-temannya, atau illa imanan qalilan bi ba'li ma anzalallahu au dha'ifan la ikhlas bihi. Mereka ini tidak beriman kecuali hanya memiliki kepentingan. Atau kalau seumpamanya mereka ini beriman tidak tulus. Padahal syarat utama orang-orang yang beriman ketika melakukan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah itu harus tulus dan ikhlas. Waliqaulihi ta'ala wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din. Wa min hadhihi al-kutub الرحلة المدرسية للشيخ جواد البلاغي. Juga didapatkan kitab yang lain karya tulisan Syekh Jawad Al-Balaghi yang menjelaskan bahwasanya kitab Taurat dan Injil itu diselewengkan. Begitu juga dalam kitab Muhammad Rasulullah karya tulisan Muhammad Abdul Ghaffar. Kitab tersebut menceritakan bisyaratul anbiya, bahwasanya semua para nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala mereka menceritakan bahwa kelak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan diutus dan beliau sebagai penutup para nabi dan para rasul. Begitu juga dijelaskan dalam kitab Muhammad Rasul. Muhammad Rasul ini dia memaparkan bahwasanya kitab-kitab terdahulu bahkan Injil sendiri juga menjanjikan atas kedatangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kitab tersebut karya tulisan Bushra Zakhari Khafir. Lalu ada kitab yang lain bernama Al-Bisharat wal Muqaranah karya tulisan Syekh Muhammad As-Sadiqi At-Tahrani. Inilah merupakan kitab yang up-to-date, kitab yang terbaru yang menjelaskan dengan bukti-bukti yang konkret bahwa kitab-kitab yang diturunkan kepada orang-orang Yahudi serta kepada orang-orang Nasara itu sudah diselewengkan. Atau dengan ibarat yang lain, Taurat dan Injil itu sudah tidak murni, sudah tidak asli lagi. Falamma ja'ahum bil bayyinati qalu hadza sihrun mubin. Maka tatkala Rasul itu datang kepada mereka dengan membawa bukti-bukti yang nyata, mereka berkata, ini adalah sihir yang nyata. Maka tatkala Rasul itu datang kepada mereka, maksudnya Isa itu diutus kepada Bani Israil dengan membawa bukti-bukti yang konkret. Qalu hadza sihrun mubin. Mereka berkata, Bani Israel mengucapkan ini adalah sihir yang nyata. Tidak hanya menuduh Isa alaihissalam sebagai seorang sahir, sebagai seorang penyihir. Akan tetapi orang-orang Yahudi menuduh Isa alaihissalam sebagai Ibnun Najjar, sebagai putra Najjar, hasil hubungan gelap antara Najjar dengan Sayyidah
Maryam alaihissalam. Tentunya tuduhan-tuduhan itu keji. Sebagaimana mereka menyatakan bahwa Isa itu sebagai syair atau Isa itu sebagai putra Najjar atau anak zina, itu tertera di dalam Injil Matta Ishaq 13 ayat 55 dan Injil Markus Ishaq 6 ayat 3. Yanussul Injilu ala anna al-Yahuda qadhafu as-sayyidata al-'azra'a bis-zina. Injil tersebut telah memaparkan bahwa orang-orang Yahudi menuduh as-sayyidata al-'azra', wanita suci Maryam putri Imran, dengan melakukan perbuatan zina. Wa ma'a hadza naral katsira minan nasara yatahalafuna ma'a as-sahabilati aw ma'a as-suhyuniyyati udwatal adyan wal insaniyya bi khassatil masihiyyah. Dan kita melihat para pengikut Isa atau orang-orang Nasrani, mereka bersekongkol, berteman dengan kelompok Zionis yang sengaja memusuhi agama, yang sengaja melakukan perbuatan melawan pri kemanusiaan atau melakukan pelanggaran HAM. Lalu apa tujuan mereka? Mereka bersepakat, berteman, bersekongkol dengan Zionis yang jelas-jelas sebagai lawan agama, yang jelas-jelas sebagai lawan Islam, yang jelas-jelas lawan dari orang-orang Islam. Padahal Islam itu meyakini kesucian As-Sayyidah Maryam bintu Imran, sebagaimana yang telah dijelaskan dalam surat Al-Maidah ayat 75. Allah berfirman, "Mal Masih ibnu Maryam illa rasulun qad khalat min qablihi ar-rusul wa ummuhu siddiqah kana ya'kulani at-ta'am unzur kaifa nubayyinu lahumul ayat thumma anzur anna yufakun." Al-Masih putra Maryam itu hanyalah seorang rasul yang sesungguhnya telah berlalu sebelumnya beberapa rasul, dan itu Al-Masih atau Sayyidah Maryam adalah seorang yang sangat benar. Baik Isa ataupun Sayyidah Maryam, keduanya biasa memakan makanan. Maksudnya ialah bahwa Isa alaihissalam dan ibunya Sayyidah Maryam adalah manusia biasa yang memerlukan apa yang diperlukan manusia yang lain, seperti makan, minum, dan sebagainya. Maksudnya keduanya itu bukan sebagai Tuhan